Satu di Pulau Dewata, rasanya nikmat sungguh tiada tara. Masa jabatan presiden adalah isu negara, tiada yang benar dan salah dalam perdebatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang berbahagia, sebelum memulai perdebatan kali ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adriana Della Nasution sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan kesimpulan. Tia Rizka Mala sebagai pembicara pertama berdiri pada posisi pro, dan Jagat Sultan Hardizaka sebagai pembicara kedua berdiri pada posisi kontra. Sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan pembicara pertama dari tim kami. Salus Populi Suprema Lex Estu, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra, serta pemerhati hukum yang berbahagia. Pancasila sebagai filosofi krunslik bangsa Indonesia secara tegas menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah Dewan juri yang terhormat, nilai-nilai Pancasila selayaknya ditempatkan sebagai prioritas dalam segala pengambilan kebijakan hukum, bukan sebaliknya. Dewan juri yang terhormat, pemilihan presiden pada hakikatnya hanyalah wujud dari transisi kekuasaan dalam suatu negara. Tidak ada yang menjamin perubahan kepemimpinan akan melahirkan sesuatu yang berbeda. Oleh karena itulah, negara selayaknya menempatkan keselamatan rakyat di atas prosedur politik tersebut. Fakta empiris membuktikan bahwa wabah pandemi COVID-19 hingga saat ini masihlah belum usai. Bahkan di beberapa negara di benua Eropa saat ini seperti Jerman, Inggris, dan Austria kembali memberlakukan lockdown untuk membatasi penyebaran COVID-19 varian Omicron dan juga Demikron. Sungguh tak elok rasanya ketika dalam kondisi seperti ini, negara justru mengorbankan nyawa warga negaranya demi hasrat serta ambisi kekuasaan dalam proses pemilihan. Selain itu, Dewan juri yang terhormat, saat ini Indonesia sedang dalam fase pembangunan fisik. Fakta membuktikan bahwa Indonesia sedang berproses untuk membangun ibu kota negara yang berada di Kalimantan Timur, kereta api cepat Jakarta-Bandung, Bandara Kediri, serta sejumlah jalan tol di luar Pulau Jawa. Pembangunan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar, di mana pada tahun 2024 pembangunan tersebut belumlah usai. Di sisi lain, ego dan juga politik yang kerap kali terjadi di bangsa kerap kali menjadikan rakyat sebagai korban. Salah satunya adalah tidak difungsikannya pulau reklamasi di Provinsi Jakarta meskipun pulau tersebut telah selesai hingga 90%. Hal itu disebabkan adanya perbedaan pandangan politik antara kepala daerah terpilih dan juga kepala daerah sebelumnya. Oleh karena itulah Dewan juri yang terhormat, asas kemanfaatan selayaknya harus dikedepankan dalam mendukung mosi perdebatan kali ini. Fakta sunt potentiora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat daripada kata-kata. Dewan juri yang terhormat, fakta membuktikan negara Rusia adalah salah satu contoh negara yang melakukan amandemen terhadap konstitusi untuk menambah masa jabatan presiden. Rusia saat ini kita ketahui bersama berdiri sejajar dengan negara maju lainnya, yakni seperti Amerika Serikat, Jerman, Cina, dan juga Finlandia dalam Human Development Index. Padahal Dewan juri yang terhormat, sebelum dilakukannya amandemen, Rusia dikategorikan sebagai negara berkembang oleh IMF. Selain itu, Dewan juri yang terhormat, secara yuridis, amandemen konstitusi adalah suatu hal yang niscaya dalam negara demokrasi. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 kita secara tegas menyatakan bahwa amandemen dapat dilakukan sepanjang telah diusulkan dan disetujui oleh anggota MPR. Argumentasi tim kontra yang berpijak pada pasal 7 konstitusi kita selayaknya tidak mensampingkan pula nuansa kebatinan lahirnya pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana pelaku sejarah amandemen kemungkinan telah memperkirakan bahwa adanya ke depan perlu untuk dilakukannya amandemen konstitusi. Berdasarkan sejumlah hal tersebutlah Dewan juri yang terhormat, baik secara filosofis, sosiologis, ataupun yuridis, penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah konstitusional dan selayaknya perlu untuk diberlakukan demi kesejahteraan rakyat serta kontinuitas pembangunan negara Indonesia tercinta. Indah nian Pulau Dewata, sungguh ramah orang-orangnya. Penambahan masa jabatan adalah sebuah niscaya
demi Indonesia yang lebih sejahtera. Troi ne done plus quesoi de maunde. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim pro serta pemerhati hukum yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan argumentasi, izinkanlah saya untuk meluruskan kembali logical fallacy dari Dewan yang pro atau mendukung penambahan masa jabatan presiden. Dewan juri yang terhormat, sejak disahkannya pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka diakuinya negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi selayaknya harus kita pahami bahwa pembangunan yang dilakukan oleh presiden saat ini walaupun harus berhenti karena perbedaan kebijakan presiden yang baru bukanlah masalah yang besar. Justru Dewan Juri yang terhormat, apabila kita gerus kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan presiden dengan menambahkan masa jabatan presiden saat ini akan menghasilkan masalah-masalah baru yang jauh lebih besar. Dewan Juri yang terhormat, hakikat berlakunya demokrasi adalah upaya untuk membatasi kekuasaan. Demokrasi sebagai antitesa dari monarki dijalankan untuk membatasi kekuasaan penguasa. Kedaulatan yang dipegang oleh rakyat akan melahirkan sirkulasi dan transparansi politik, sehingga presiden tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan rakyat. Dalam politik, oposisi amat diperlukan untuk menjaga stabilitas politik nasional. Dewan Juri yang terhormat, menambahkan masa jabatan presiden justru akan menggerus hakikat dari demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, menambahkan masa jabatan presiden justru akan menyebabkan hilangnya kehendak rakyat akibat besarnya kekuatan elit yang dipertahankan. Mau dibawa kemana negara ini? Apakah dewan yang mendukung penambahan masa jabatan presiden akan membawa negara ini ke arah oligarki atau bahkan menjadikan negara ini sebagai sebuah tirani yang pada ujungnya rakyat yang akan dirugikan? Dewan Juri yang terhormat, kesalahan berpikir yang amat fatal bagi dewan yang mendukung penambahan masa jabatan presiden. Dewan Juri yang terhormat, Konstitusi Pasal 1 ayat 3 secara eksplisit menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa segala tindakan aparatur negara harus didasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk dalam hal penambahan masa jabatan presiden. Dewan Juri yang terhormat, secara filosofis, jabatan presiden merupakan jabatan politik, yang mana dalam politik semakin tinggi jabatan seseorang, maka selayaknya berbanding lurus dengan kontribusi dan dedikasi yang diberikan. Dewan Juri yang terhormat, menjadi pemimpin bukanlah tugas yang mudah. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, memegang kekuasaan terlalu lama justru akan melahirkan kesewenang-wenangan. Mengutip pendapat Lord Acton, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut korup 100%. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat di negara lain, Venezuela misalnya, ketika dilakukan amandemen konstitusi untuk menambahkan masa jabatan presiden, kekuasaan presiden terbukti tidak berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, namun hanya berorientasi kepada kekuasaan belaka. Dewan Juri yang terhormat, tidakkah kita malu dengan George Washington yang menolak ketika dipilih kembali sebagai presiden untuk ketiga kalinya? Ia memandang bahwa memegang kekuasaan yang terus-menerus pasti akan disalahgunakan wewenangnya. Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang presiden hanya diberikan hak untuk memegang jabatan selama 2 periode. Dewan Juri yang terhormat, mari kita pahami nuansa kebatinan ketika pengesahan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan jabatan presiden untuk 2 periode yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan implementasi dari keinginan para founding father bangsa ini untuk membatasi kekuasaan. Lantas, untuk apa tetap mendukung penambahan masa jabatan presiden jika kekuasaan justru melahirkan kesewenang-wenangan? Politi legius non legis, politi adoptandei.
politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat, jabatan presiden sebagai jabatan politik tidak selayaknya mengaburkan pandangan kita bahwa ada yang lebih penting dari politik, yakni kesejahteraan rakyat. Kami muak melihat politisi yang kepentingannya nomaden. Langkah mereka begitu abnormal. Daripada menambahkan jabatan presiden, jauh lebih baik kita utamakan tujuan nasional. Echum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari argumentasi pembicara pertama dalam kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa pemberian jabatan presiden untuk 3 periode secara filosofis sejalan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pembukaan Pancasila. Secara sosiologis, penambahan jabatan presiden 3 periode akan bermanfaat bagi masyarakat karena di era pandemi COVID-19, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dalam artian Dewan Juri yang terhormat, penundaan pemilihan presiden adalah keniscayaan demi kepentingan yang lebih besar. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, pembangunan Indonesia yang saat ini sedang berjalan pesat berpotensi akan terhenti seketika apabila berganti kekuasaan, karena tidak ada satupun pihak yang bisa menjamin presiden terpilih selanjutnya akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan yang sedang digalakan saat ini. Secara yuridis, amandemen merupakan tindakan konstitusional. Pelarangan amandemen akan menciderai semangat pelaku amandemen konstitusi yang tercantum pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, penambahan jabatan presiden 3 periode selayaknya diberlakukan. Hal tersebut penting agar presiden dapat memaksimalkan program kerja yang telah dirancang dengan baik dan sudah berjalan hingga saat ini. Lex nemini operator inehum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Sementara itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi dari pembicara kedua kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa apabila perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi. Karena rakyat selayaknya mempunyai hak otoritatif untuk memilih presiden baru melalui mekanisme pemilihan yang adil dan fair. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, penambahan masa jabatan presiden juga berpotensi menghasilkan rezim otoritarian yang cenderung korup. Kemudian jika hal itu diterapkan, maka akan berimbas pula terhadap terbukanya kotak Pandora masa lalu, di mana negara kita pernah mempunyai presiden dengan jabatan seumur hidup. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, jabatan presiden 3 periode bisa menghambat regenerasi kepemimpinan politik serta menyebabkan keterlambatan sirkulasi pimpinan politik selama 5 tahun. Inti dari demokrasi bukan hanya soal pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi masa jabatannya pun harus dibatasi. Masa jabatan presiden saat ini yang diberlakukan 2 periode, masing-masing 5 tahun sudahlah cukup. Dan jika dibandingkan dengan negara lain, masa jabatan presiden Indonesia termasuk lama. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kelompok kami, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, tidak ada yang benar ataupun salah dalam perdebatan kali ini. Baik argumentasi kelompok pro ataupun kontra pada mosi, Dewan mendukung penambahan masa jabatan presiden 3 periode. Karena argumen dari pembicara pertama maupun pembicara kedua memiliki landasan yang jelas. Jalan-jalan ke Pulau Bali, melihat indahnya pantai Melasti. Masa jabatan presiden adalah perdebatan konstitusi yang harus kita hormati dan kita hargai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.